kena hukuman Tuhan, padahal kutuk kita lah, penyakit kita lah yang ditanggung Dia. Lalu ucapan yang ketujuh berkata, Bapa, pada mulanya waktu kuserahkan. Sekali lagi, di sini merupakan satu statement yang sangat penting bahwa kita punya dosa diselamatkan. Yang kedua, tirai baik Allah terbelah. Itu satu keajaiban, satu peristiwa keajaiban yang terjadi. Tirai bisa terbelah dari atas ke bawah, nggak ada. Mau juga dari bawah naik ke atas, ditarik sama orang, robek. Tapi dia robeknya dari atas ke bawah. Siapa yang merobek itu? Kalau bukan Tuhan. Mengerti maksud saya? Siapa yang merobek tirai itu kalau bukan Allah? Yang mengatakan tidak ada lagi pemisah antara tempat kudus dengan tempat yang maha kudus. Tiada lagi pemisah yang menghalangi tempat kudus dengan yang maha kudus. Setiap detik imam boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu arti tirai yang terbelah. Makanya Paulus berkata, setiap saat aku bisa menghampiri tahta Allah dengan garangan domba yang sudah memisah, yang sudah memberikan kita kelegaan. Berani masuk ke tempat yang maha kudus. Setiap orang yang percaya akan namanya bisa datang menghampiri Tuhan yang maha kudus. Karena kebenaran anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Kita memakai kebenaran Kristus untuk menutupi hidup kita ini yang berdosa. Kita menggunakan kebenaran Kristus untuk menutup segala kesalahan kita. Kita menggunakan Kristus, jubah Kristus agar supaya kita mempunyai kasih karunia Tuhan. Yesus perlu ditelanjangi, itu sebabnya jubahnya ditelanjangi supaya kita mendapatkan pakaian kebenaran. Dia diberi mahkota duri supaya kita mendapatkan mahkota kemuliaannya. Dia mati supaya kita hidup. Tirai baik Allah terbelah dari atas ke bawah, terbuka kembali hubungan antara Allah dan manusia. Dari atas berarti semua anak Allah yang memperbaharui manusia, kita bisa langsung menghadap ke tempat yang maha kudus. Yang ketiga, keajaiban yang ketiga, saya mau katakan ini keajaiban. Salah satu perwira, pengakuan pemimpin serdadu Roma yang melakukan eksekusi penyaliban Yesus mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Anda tahu, dia yang memimpin pasukan untuk menyalibkan Yesus. Dia yang menyaksikan dari awal pembawaannya Yesus. Dia yang menyaksikan ketika Yesus dijatuhkan hukuman mati oleh Pilatus. Kemudian dia juga yang menyaksikan Yesus memikul salib di jalan Via Dolorosa yang kita kenal sekarang. Di mana Yesus jatuh berkali-kali, 3 kali Yesus jatuh di dalam perjalanan itu. Dan dia bagaimana menyaksikan Yesus mengalami tekanan dan pukulan. Dia juga mendengar bagaimana Yesus berdoa meminta pengampunan. Dia juga mendengar bagaimana Yesus berkata kepada Maria. Dia juga mendengar apa yang Yesus ucapkan ketika dia haus. Dia juga mendengar apa yang Yesus katakan setiap detik dan setiap kata. Peristiwa demi peristiwa terjadi kegelapan, dia juga tahu. Sampai Yesus mati. Kemudian dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia berani mengatakan di hadapan banyak orang bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Gua salah, mengapa mematikan dia di kayu salib? Pengakuan yang luar biasa. Saya mengatakan, beranikah kita mengaku di hadapan manusia bahwa Yesus itu Tuhan? Beranikah kita di hadapan manusia mengakui dosaku, kesalahan itu yang kita buat? Dan siapa yang tidak berani mengaku di hadapan manusia, maka aku juga tidak berani mengaku di hadapan Bapakku nantinya. Kalau kita bersalah, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita bersalah kepada seseorang, sampai orang itu minta maaf, ampuni saya salah. Beranikah kita mengaku salah? Kalau kita pada salah pada banyak orang, beranikah kita mengaku di hadapan banyak orang? Seperti perwira ini, dia mengakui dengan spontan bahwa dia salah. Orang ini orang benar. Kalau kita tidak berani seperti perwira ini, Allah Yesus juga berkata, aku tidak berani mengatakan kamu adalah milik aku di hadapan Bapa. Barang siapa yang tidak berani mengaku kesalahannya, maka dia juga tidak akan mau
kita berbuat salah kepada tubuh dan darah Kristus. Apa dan salib adalah bukti kasih Allah kepada kita. Salib adalah bukti bahwa relation kita dengan Tuhan terbangun. Tadi Nike bilang kita melihat cincin itu membuktikan inilah orang sepertinya yang bersama dengan kita. Kita melihat salib, apa yang kita pikirkan? Itulah tempat di mana dosaku sudah dipaku Yesus di kayu. Ketika kita bisa melihat salib, itulah tempat di mana korban gerak-gerak kita dikerjakan. Kita melihat salib, itulah korban yang kita bawa kepada Tuhan sebagai korban yang kudus, tidak berdosa. Mari hari ini, kalau kita berhenti salah, kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita diperkenan untuk mengambil roti. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia dan hikmat Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bapa, agar kami boleh memahami bahwa keselamatan kami sudah tersedia lewat Yesus yang mati di kayu salib. Keselamatan kami sudah terjamin karena Kristus yang sudah mati buat kami. Ampuni kami ya Bapa kalau kami tidak berani bersaksi untuk orang lain karena Kristus Yesus Tuhan. Ampuni kami Bapa, mulai detik ini biarlah kami boleh memandang manusia dengan kasih Bapa. Biarlah kami boleh melihat orang-orang yang belum diselamatkan sebagaimana Kristus memandang kami yang perlu diselamatkan. Terima kasih Bapa, agar kami untuk hidup takut akan Tuhan, agar kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah simbolik lambang Yesus yang mati di kayu salib. Karena itu marilah kita merenungkannya dengan baik. Saya ajak sama-sama untuk bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Kita akan memulai perjamuan ini. Kalau kita bersalah, kita minta ampun sama Tuhan supaya kita diperkenan untuk mengalami kembali peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mati di kayu salib untuk keampunan dosa kami, agar supaya kami punya korban penebus dosa, korban keampunan dosa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Ampuni kami kalau kami salah, kami menganggap ringan selama ini. Dan dialah Tuhan sendiri yang mengingatkan kami untuk kami menyadari ketika kami makan roti dan anggur ini, maka kami punya hidup yang kekal. Maka kami punya hidup di dalam persekutuan dengan Bapa. Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan ini. Biar Roh Kudus mengingatkan kami kalau kami salah kepada orang lain untuk meminta maaf. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu buat kami. Dalam nama Yesus.